Teman-teman Jakers, selamat berjumpa dalam Jelajah Kuliner bersama saya Maria Sukamto. 欢迎收听美食无国界. Apa kabar teman-teman Jakers? Semoga sehat sejahtera selalu, jiwa dan raga. Kayaknya kita selalu terobses dengan sesuatu yang paling baik, paling disukai, paling indah. Tapi sebenarnya banyak pula wisatawan asing takut pada beberapa kuliner Taiwan. Dan bisa saya katakan sebagai makanan aneh bagi mereka. Nah, teman-teman Jakers, mau tahu? Yuk simak terus acara ini. Terkumpul ada 8 makanan aneh dari Taiwan yang paling ditakuti wisatawan asing. Banyak orang Taiwan sering heran melihat program TV luar negeri yang menampilkan mereka mencoba makanan khas Taiwan. Padahal bagi orang lokal itu adalah makanan sehat. Namun wajah para bule terlihat menderita ketika mencicipi makanan lezat menurut orang Taiwan. Seperti situs Travelogue yang kemudian merilis daftar makanan aneh yang hanya disukai oleh orang Taiwan sejati. Artinya aneh bagi mereka. Nah, mari kita jelajahi 8 makanan Taiwan yang dianggap paling menantang bagi wisatawan asing. Pertama adalah tahu bau, chou tofu. Bahasa Inggrisnya stinky tofu. Walaupun di Wikipedia diterjemahkan sebagai tahu busuk, tetapi sebenarnya itu kurang tepat karena kalau busuk siapa bisa makan, tetapi hanya berbau busuk saja. Tahu goreng beraroma kuat ini, chou tofu, bisa ditemukan di setiap pasar malam. Bahkan hari-hari biasa pun juga banyak orang menjualnya, bahkan di pagi hari. Jadi meski tampilannya biasa, baunya bisa tercium bahkan sebelum terlihat. Jadi kalau ingin mencari orang jualan tahu bau goreng, cukup menggunakan penciuman kita. Jadi pengalaman pertama mencobanya seringkali membuat orang menyesal. Tapi kalau sudah terbiasa, malah ketagihan. Jadi bagi yang ingin tantangan lebih, cobalah versi tahu bau rebus atau yang kukus. Aromanya jauh lebih menyengat. Ya memang betul deh. Tapi kalau menurut saya, yang kukus atau yang rebus jauh lebih enak rasanya. Jadi tidak semua yang digoreng itu pasti yang paling enak. Ya tentu saja tidak hanya kita makan tahu gorengnya saja, tetapi ada tambahan, ada sambalnya, ada bawang putih rajang, dan juga ada kimchi Taiwannya, terbuat dari kubis. Nah, selain tahu bau, ada lagi pitan, telur pitan, telur 1000 tahun. Bahan dasarnya adalah telur bebek, kadang juga menggunakan telur ayam. Telur ini diawetkan dalam campuran kapur, sekam padi, dan garam. Jadi kulitnya dibungkus dengan campuran kapur, sekam padi, dan garam. Didiamkan, kemudian akan mendapatkan hasil telur pitan atau telur 1000 tahun. Ini terjemahan dari julukan dari orang asing yaitu 1000 egg. Karena warnanya hitam, jadi dikira sudah berusia 1000 tahun telur ini. Jadi setelah diperam dalam campuran kapur, sekam padi, dan garam, maka kuning telurnya berwarna hijau kehitam-hitaman, beraroma khas seperti amonia atau sesuatu yang sudah membusuk dan menyengat, dan putih telurnya menjadi hitam. Bagi banyak orang asing, rasa dan aromanya terasa aneh. Tapi bagi orang Taiwan, telur pitan dicampur bubur daging adalah comfort food sejati. Atau dimakan begitu saja
dengan acar jahe muda. Dan sekarang juga banyak variasi, yaitu digoreng dulu kemudian ditumis bersama cabai kering. Dan tentu ada aroma bawang putih, bawang merah, jahe. Pokoknya asik sekali, apalagi kalau ada andalimannya. Nah, satu lagi kue yang tabu bagi orang-orang tertentu, yaitu kue darah babi, Zhu Xue Gao. Terbuat dari darah babi yang dicampur dalam beras ketan, kemudian dikukus, dipotong-potong persegi, ditusuk seperti sate, kemudian dikukus. Nah, biasanya dilapisi dengan bubuk kacang dan daun ketumbar. Bagi yang suka pedas, dicelupkan lagi dalam saus cabai. Jadi banyak wisatawan asing merasa ngeri karena harus memakan darah beku. Namun teksturnya lembut, lengket, dan penuh cita rasa tradisi pasar malam Taiwan. Dan bagi saya sendiri, itu selalu saya juluki ban mobil karena warnanya hitam. Dan juga banyak wisatawan asing yang takut makan darah bebek. Biasanya darah bebek ini disajikan dalam hot pot atau sup pedas. Bentuknya seperti agar-agar, teksturnya lembut dan kenyal. Jadi muncul sebagai tambahan dalam hot pot mala. Jadi meskipun terdengar ekstrim, darah bebek rasanya sepertinya mirip tahu lembut dengan aroma gurih. Jadi tidak digoreng, tapi dibiarkan begitu direbus. Enak sekali kalau menurut saya. Nah, ada satu lagi makanan yang sangat ditakuti, yaitu pantat ayam, ji piku, ekor ayam. Ekor ayam ini dibuat menjadi sate. Sate bagian ekor ayam ini sangat populer di kios-kios barbecue karena mengandung banyak lemak, rasanya gurih dan juicy. Namun, banyak orang asing takut karena bentuk dan ide makan pantat ayam karena memang dianggap menjijikkan. Ya, saya juga merasa jijik deh ya. Bagaimana memakan pantatnya yang seperti itu? Ya, tentu saja sudah dibersihkan. Makanan satu ini juga disukai oleh pendengar Indonesia saya rasa, yaitu ceker ayam, tapi sangat ditakuti orang asing. Ceker ayam di Asia dianggap makanan ringan yang bergizi. Namun, banyak orang barat tidak sanggup karena harus mengisap kulit dan tulang kecil. Padahal, tekstur kenyal dan rasa kaldunya luar biasa. Ya, orang asing terutama bule-bule, mereka tidak begitu bisa makan makanan daging yang bertulang. Makanya kalau ayam, mereka suka bagian dadanya yang tidak ada tulangnya. Dan ada satu lagi, yaitu jengger ayam. Bagian kepala ayam ini memiliki tekstur unik seperti jelly. Tidak umum di luar Asia, sehingga banyak orang yang merasa aneh kalau makan jengger ayam. Lagian bentuknya kan juga aneh. Namun di Taiwan, jengger ayam ini dianggap sebagai makanan yang meningkatkan karena kolagennya sangat tinggi. Nah, biasanya jengger ayam ini dimasak kecap dulu. Dan makanan terakhir yang menjadi makanan favorit saya juga, yaitu lidah bebek. Yase, ini sering ditemukan di jajanan malam dan hidangan-hidangan khusus. Bentuknya kecil memanjang, sedikit renyah, dengan rasa gurih manis khas bumbu kecap Taiwan. Tapi harganya mahal sekali loh. Bagi orang asing, ide makan lidah bisa terasa ekstrim, tapi justru itulah daya tarik kuliner Taiwan, memanfaatkan seluruh bagian hewan tanpa terbuang. Terima kasih telah bersama-sama saya dalam Jelajah Kuliner. Kita jumpa lagi di pekan depan. 再见。